Bahlil restui Freeport keruk tambang hingga habis, dikabarkan perpanjang kontrak sampai 2061. Pemerintah kembali memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia hingga habis cadangannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12%, sehingga total saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 63%, sebelumnya sebesar 51%. Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, maka operasi Freeport di Papua kemungkinan diperpanjang hingga tahun 2061. Atau dengan kata lain, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengeruk kekayaan alam di Papua sampai cadangannya habis. Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan tambang. Meskipun rencana ini sudah masuk ke tahap paraf kesepakatan, tapi belum tertuang dalam kontrak. Pertanggal 10 Oktober 2025, saat ini, izin usaha pertambangan khusus bagi Freeport di Tanah Papua masih sampai 2041. Proses perpanjang kontrak itu dikatakan Bahlil akan melibatkan pemerintah Provinsi Papua. Sebelum Bahlil mengungkapkan rencana perpanjang kontrak ini, Kepala Danantara Rosan P. Roslani sudah membocorkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat. Prosesnya sudah rampung dan pemerintah Indonesia tinggal menunggu kelanjutan kesepakatan itu. Dalam negosiasi itu, pemerintah ingin menambah saham 12% secara gratis, tapi tidak menyebutkan alasannya. Rosan hanya mengatakan proses itu merupakan bagian dari negosiasi yang ternyata sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Terlepas dari rencana dan negosiasi ini, Freeport saat ini masih berhenti beroperasi usai terjadi longsor lumpur biji basah di kawasan Grasberg Block Cave pada 8 September 2025. 7 orang dilaporkan terjebak di area bawah tambang dan audit masih dilakukan hingga ditemukan faktor penyebabnya. Menurut Bahlil, insiden ini membuat pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh. Setelah hasil audit didapat, nantinya perusahaan tambang ini diminta melakukan mitigasi agar kejadian serupa tak terulang. Bahlil tak dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit. Ia hanya mengatakan hingga selesai. Tak ingin kejadian serupa terulang, Bahlil tidak mau melakukan audit secara tergesa-gesa. Diketahui, para pekerja yang terjebak di area tambang sudah dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. 2 orang yang bekerja di bagian elektrik dari PT Cipta Kontrak di bawah Divisi Operation Maintenance PT FI dan 5 pekerja lainnya merupakan tim dari PT Red Path Indonesia. Evakuasi itu berlangsung dramatis. Awalnya tim penyelamat hanya menemukan 2 pekerja dalam kondisi tak bernyawa pada hari Sabtu pagi 20 September 2025. Setelah 27 hari tim penyelamat bekerja untuk melakukan evakuasi, mereka baru menemukan 5 pekerja lainnya pada hari Minggu, 5 Oktober 2025.